Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Trinaningrum, mahasiswi INAIFA semester 6B, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Contextual Teaching and Learning dengan dosen pengampu Devin MK Agus Puspita W MPD. Di sini ada 3 pembahasan. Yang pertama landasan teori Contextual Teaching Learning, yang kedua landasan filosofis Contextual Teaching and Learning, dan yang ketiga yang terakhir yaitu landasan psikologis Contextual Teaching and Learning. Oke, langsung saja pembahasan yang pertama. Landasan teori. Landasan teori di sini adalah sebuah konsep dengan pernyataan yang tertata rapi dan sistematis yang memiliki variabel dalam penelitian. Karena landasan teori ini menjadi landasan yang kuat dalam penelitian yang akan dilakukan. Pengertian lain atau definisi lain dari landasan teori ini adalah seperangkat definisi konsep proporsi yang telah disusun rapi dan sistematis tentang variabel-variabel dalam sebuah penelitian. Landasan teori ini akan menjadi dasar yang sangat kuat dalam penelitian yang akan dilakukan. Selanjutnya yaitu tentang pengertian Contextual Teaching and Learning atau biasa kita sebut dengan CTL. CTL ini adalah suatu pendekatan pembelajaran yang menekankan kepada proses keterlibatan peserta didik secara utuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan dapat menghubungkannya dengan situasi kehidupan yang nyata, sehingga mendorong peserta didik untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Di sini ada 3 hal yang terkandung dalam CTL atau Contextual Teaching and Learning, di mana yang pertama, CTL menekankan kepada proses keterlibatan siswa untuk menemukan materi. Di sini artinya proses belajar diorientasikan pada proses pengalaman secara langsung. Hal yang kedua, CTL ini mendorong siswa agar dapat menemukan hubungan antara materi yang dipelajari dengan situasi kehidupan yang nyata. Artinya, siswa dituntut untuk dapat menangkap hubungan antara belajar di sekolah dengan kehidupan nyata. Hal ini sangat penting sebab dengan dapat menghubungkan materi yang ditemukan dengan kehidupan yang nyata, bukan saja bagi siswa materi itu akan bermakna secara fungsional, akan tetapi materi yang dipelajari akan tertanam erat dalam memori peserta didik sehingga tidak mudah dapat dilupakan. CTL yang 3, CTL ini mendorong siswa untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan. Artinya CTL bukan hanya mengharapkan siswa dapat memahami materi yang dipelajarinya, akan tetapi bagaimana materi pelajaran itu dapat mewarnai perilakunya dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, ada beberapa teori yang berkembang yang melandasi CTL Yang pertama, knowledge atau based constructivism, yaitu teori ini beranggapan bahwa belajar bukan hanya menghafal, melainkan mengalami, di mana peserta didik dapat mengonstruksi sendiri pengetahuannya melalui partisipasi secara aktif, secara inovatif dalam proses pembelajaran. Teori yang kedua, based learning. Teori ini beranggapan bahwa bekerja keras untuk mencapai tujuan belajar akan mendorong siswa memiliki komitmen terhadap belajar. Teori yang ketiga yaitu socialization. Teori ini beranggapan bahwa belajar merupakan proses sosial yang menentukan terhadap tujuan belajar. Oleh karena itu, faktor sosial dan budaya merupakan bagian dari sistem pembelajaran. Teori selanjutnya yaitu situate learning. Teori ini beranggapan bahwa pengetahuan dan pembelajaran harus situasional,
baik secara konteks secara fisik maupun konteks sosial dalam rangka mencapai tujuan belajar. Teori selanjutnya yaitu distributed learning. Teori ini beranggapan bahwa manusia merupakan bagian integral dari proses pembelajaran yang di dalamnya harus ada terjadinya proses berbagi pengetahuan. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa pembelajaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh seluruh siswa atau peserta didik untuk mengkonstruksi atau membangun pengetahuan dalam dirinya melalui usaha yang optimal atau bersungguh-sungguh. Juga dipengaruhi oleh faktor sosial dan budaya yang ada di sekitar mereka. Pembahasan yang kedua, landasan filosofis contextual teaching and learning. Contextual teaching and learning atau kita biasa sebut CTL banyak dipengaruhi oleh filsafat konstruktivisme. Konstruktivisme adalah salah satu filsafat pengetahuan yang menekankan bahwa pengetahuan kita adalah konstruksi atau bentukan kita sendiri. Glassfield menegaskan dalam proses konstruksi ini diperlukan beberapa kemampuan, yaitu kemampuan mengingat dan mengungkapkan kembali pengalaman, kemampuan membandingkan, mengambil keputusan mengenai persamaan dan perbedaan, kemampuan untuk lebih menyukai pengalaman yang satu daripada pengalaman yang lain. Kecenderungan tentang belajar berdasarkan konstruktivisme, yaitu adanya proses belajar, transfer ilmu belajar, siswa pembelajar, dan yang terakhir pentingnya lingkungan belajar. Pembahasan yang ketiga yaitu landasan psikologis CTL. Sesuai dengan filsafat yang mendasari bahwa pengetahuan terbentuk karena peran aktif subjek, maka dipandang dari sudut psikologis, CTL ini berpijak pada aliran psikologi kognitif. Piaget memandang perkembangan kognitif sebagai suatu proses di mana anak secara aktif membangun sistem makna dan pemahaman realitas melalui pengalaman-pengalaman dan interaksi mereka. Perkembangan kognitif ini sebagian besar ditentukan oleh manipulasi dan interaksi aktif anak dengan lingkungan mereka. Perkembangan kognitif ini sebagian besar bergantung kepada seberapa jauh anak memanipulasi dan aktif berinteraksi dengan lingkungannya. Implikasinya dalam proses pembelajaran adalah saat guru memperkenalkan informasi yang melibatkan peserta didik menggunakan konsep-konsep, memberikan waktu yang cukup untuk menemukan ide-ide dengan menggunakan pola-pola berpikir yang formal. Belajar bukanlah peristiwa mekanisme seperti keterkaitan stimulus dan respons. Namun, belajar ini melibatkan proses mental yang tidak tampak seperti emosi, minat, motivasi, dan kemampuan ataupun pengalaman. Apa saja yang tampak pada dasarnya adalah wujud dari adanya dorongan yang berkembang dalam diri seseorang. Sebagai peristiwa mental, perilaku manusia tidak semata-mata merupakan gerakan fisik saja, akan tetapi yang lebih penting adalah adanya faktor pendorong yang ada di belakang gerakan fisik itu. Mengapa demikian? Di sini disebabkan manusia selamanya memiliki kebutuhan yang melekat dalam dirinya. Kebutuhan itulah yang mendorong manusia untuk berperilaku. Pembelajaran di sini hendaknya dapat menciptakan situasi agar peserta didik dapat belajar dari diri sendiri melalui pengalaman dan eksperimen untuk menemukan pengetahuan dan kemampuan baru yang khas baginya atau sesuai dengan cirinya sendiri. Memberikan arahan agar pembelajaran dapat mengembangkan situasi belajar, memilih dan menstrukturkan isi,
serta menginformasikannya dalam bentuk sajian pembelajaran yang terorganisasi dari umum menuju rinci dalam satu satuan bahasa yang bermakna. Pengajaran berdasarkan teori kognitif, yaitu menekankan proses belajar aktif, terutama aktif secara mental, yaitu melakukan proses mental atau proses berpikir di dalam mencari dan menemukan pengetahuan serta menggunakannya. Berbagai bentuk metode belajar aktif seperti metode pemecahan masalah, penelitian, pengamatan, diskusi, deduktif, induktif, dan lain-lainnya merupakan metode-metode yang khas dari teori ini. Jadi, belajar dalam konteks CTL adalah belajar bukanlah menghafal, akan tetapi proses mengonstruksi pengetahuan sesuai dengan pengalaman yang dimiliki oleh peserta didik. Oleh karena itu, semakin banyak pengalaman, maka akan semakin banyak pula pengetahuan yang mereka peroleh. Belajar di sini bukan hanya sekedar mengumpulkan fakta yang lepas-lepas, akan tapi pengetahuan itu pada dasarnya merupakan organisasi dari semua yang dialami, sehingga dengan pengetahuan yang dimiliki akan berpengaruh terhadap pola berpikir, pola bertindak, kemampuan memecahkan persoalan, termasuk penampilan atau perform seseorang. Jadi semakin pengetahuan seseorang luas dan mendalam, maka akan semakin efektif dalam berpikir. Di sini belajar adalah proses pemecahan masalah, sebab dengan memecahkan masalah, peserta didik akan berkembang secara utuh, yang bukan hanya perkembangan intelektual, akan tetapi juga mental dan emosinya. Belajar secara kontekstual adalah belajar bagaimana peserta didik menghadapi setiap persoalan. Belajar di sini proses pengalaman sendiri yang berkembang secara bertahap dari yang sederhana menuju yang kompleks. Oleh karena itu, belajar tidak dapat sekaligus, akan tetapi sesuai dengan irama kemampuannya. Belajar di sini pada hakikatnya adalah menangkap pengetahuan dari kenyataan. Dari sini pengetahuan yang diperoleh adalah pengetahuan yang memiliki makna untuk kehidupan peserta didik atau real world learning. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.